Teman-teman media belajar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas mengenai materi ya, tentang otonomi daerah atau otoda dan juga pemilu. Ini merupakan salah satu materi yang sering keluar di tes CPNS maupun tes sekolah kedinasan. Intinya semua tes yang namanya SKD, Seleksi Kompetensi Dasar. Jadi disimak ya. Oke? Langsung aja, judulnya adalah pemilu dan juga otonomi daerah, pemilu dan otoda. Di sini bakal bahas banyak banget tentang pemilu dan juga tentang otonomi daerah. Yang pertama kita bakal bahas pemilu. Nih, pemilu yang ini. Pemilu itu singkatan dari pemilihan umum. Asasnya adalah Luber-Jurdil. Setiap 5 tahun sekali. Nah, siapa sih yang dipilih pemilu? Dalam pemilu ini yang diselenggarakan oleh KPU. Siapa saja yang kita pilih? Biasanya dalam pemilu yang kita pilih pertama adalah presiden dan wakil presiden. Syarat presiden dan wakil presiden ini harus berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, kayak gitu. Ingat-ingat Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto itu merupakan pasti dia punya partai. Kalau Jokowi dari PDIP, kalau Prabowo Subianto itu dari Gerindra. Dan ada beberapa partai yang bergabung atau dinamakan koalisi partai. Itu mengusung presiden. Oke, cara jadi presiden itu ya. Nah, yang kedua dalam pemilu kita milih anggota DPR. Anggota DPR ini harus dari partai politik. Begitu juga anggota DPRD. DPR ada di pusat, DPRD ada di daerah, kayak gitu. Oke, harus dengan partai politik. Kalau DPR itu biasanya adalah yang ini, yang ada nama partai di atas dan ada nama-nama orangnya yang 1, 2, 3, 4, 5, tapi tidak ada foto biasanya. Nanti saya kasih contoh ya di sini. Waktu pemilu anggota DPR tuh bentuknya yang kayak mana. Yang keempat ya, pemilihan umum, itu kita milih anggota DPD. DPD ini Dewan Perwakilan Daerah. Dari daerah, dia nggak boleh masuk partai politik, minimal 5 tahun sebelum dia terpilih. Jadi, DPD harus dari, lihat nih panahnya, perseorangan. Masing-masing daerah atau provinsi itu adalah 4 orang. Kalau Indonesia sekarang ada 34 provinsi, kalau ditanya anggota DPD-nya berapa, tinggal dikali 4, 34 kali 4, itu berapa? Oke, 136 ya? Ya nggak? Coba dihitung lagi. Ini pemilu. Nah, sumber hukumnya tuh apa sih? Kayak gitu. Pemilu ini, sumber hukumnya apa? Kita lihat, kalau pemilu itu sendiri, itu ada di Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22 hurufnya E ya, karena 22 ada A, B, C, D, E kayak gitu. Kalau presiden dan wapres itu sumber hukumnya adalah Undang-Undang Dasar 45 pasal 4 sampai dengan pasal 16. Banyak ya kayak gitu. Sedangkan anggota DPR dan anggota DPRD sumber hukumnya adalah Undang-Undang 45 Dasar 45 pasal 19 sampai dengan 22B. Nih, sama-sama 22. Tapi kalau sampai B yang dibahas adalah DPR, DPRD. Terus anggota DPD, sumber hukumnya apa? Anggota DPD merupakan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 22C dan juga 22D. Ingat, 22C dan nomor 22D. Oke. Ini sumber hukum, bukan berarti hukum-hukum yang lain tuh nggak ada. Ada hukum-hukum di bawah Undang-Undang Dasar. Kita bahas pemilu. Pemilu itu punya asas ya. Asasnya adalah Luber-Jurdil. Udah disinggung dari awal. Luber-Jurdil merupakan singkatan dari langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan juga adil kayak gitu. Nah, sumber pemilu ini di mana ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Sejarah pemilu berarti kita ngomongin pemilu yang ada di Indonesia. Sampai tahun ini adalah 2020, ini untuk persiapan CPNS 2021. Pemilu itu berapa kali sih? Kayak gitu.
Pemilu tuh banyak ya. Kita Indonesia aja umurnya udah 75 tahun, tapi di sini saya bakal bahas pemilu dari awal. Yang pertama itu 1955, memilih DPR pada bulan September dan memilih Dewan Konstituante pada bulan Desember. Meskipun bulannya beda kayak gitu, tapi ini tahunnya sama. Jadi ini disebut satu periode kayak gitu. Oke. Pemilu 1955 itu dinamakan dengan pemilu Orde Lama. Ini terjadi saat Perdana Menteri kita Burhanuddin Harahap atau terjadi dalam kabinet Burhanuddin Harahap. Dan presidennya adalah Insinyur Soekarno. Presiden tetap ya, Perdana Menteri yang ganti-ganti. Ini tahun 55. Oke. Ini adalah pemilu satu-satunya ketika zamannya Presiden Insinyur Soekarno. Dan ini adalah pemilu yang dianggap berhasil saat itu. Kayak gitu. Nah, ini yang warna hijau, saya bedain warnanya kontras banget biar kalian bisa ngebedain. Dari ingat 1965, 66 itu ada kisruh di Indonesia yang akibatkan adanya pemindahan kekuasaan dari Soekarno. Jadi presiden kita ganti, nama presidennya adalah Presiden Soeharto. Kalau Soekarno adalah pemilu Orde Lama, kalau Soekarno adalah pemilu Orde Lama, Soeharto adalah dikaitkan dengan pemilu Orde Baru. Orde Baru itu dimulai tahun 71 ke 1977. Dilihat ini beda 6 tahun ya, 71 ke 77. Barulah per periodenya ini stabil dari 77 ke 825 tahun. 82 ke 875 tahun, 87 ke 92 ada 5 tahun, dan 92 ke 1997 ada 5 tahun. Siapa sih yang dipilih waktu itu? Yang dipilih adalah DPR dan juga partai. Kalau tadi nggak ngebahas MPR dari tadi, kamu harus tahu kalau misalnya MPR itu adalah tidak dipilih secara langsung, tapi ketika kamu memilih DPR dan ketika kamu memilih DPD itu sama aja nanti jadinya anggota MPR. Mereka anggota MPR, oke? Ini disebut pemilu Orde Baru. Kalau misalnya nanya partainya apa yang menang, tentunya Golkar kayak gitu. Partai pemenang itu lihat siapa yang jadi pemimpin saat itu. Ketika eranya Soekarno, partai yang menang pasti PNI. Ketika Soeharto, partai yang menang pasti Golkar kayak gitu. Oke. Jumlahnya ada, intinya Soeharto itu 32 tahun, berarti masuk ke 5 periode. Oke. 6 ya? 6 bukan 5 ya. Terus ada pemilu lagi. Kita ganti dari Soeharto ke Baharudin Yusuf Habibie ya. Presiden ketiga kita Baharudin Yusuf Habibie, tapi dia itu nggak dinamakan pemilu masa presidennya. Pemilu dari tahun 99 sampai dengan tahun kemarin 2019 itu dinamakan dengan pemilu reformasi. Ingat reformasi ya, perubahan secara cepat di bidang politik kayak gitu. Sampai sekarang masih berlangsung. Dan yang dipilih siapa sih? 99 DPR. 2004 ini beda, 2004, 2009, 2014 sama 2019 ditambah presiden ya. Dan ditambah DPD. Maaf, sorry nggak nulis di sini. Ditambah DPD. Oke. DPD itu baru ada jadi ketika reformasi kita juga udah milih DPD kecuali 99. Kenapa di sini warnanya beda? Karena 99 itu ada pemilu tapi keadaan negara kita darurat 1 tahun setelah Indonesia ganti kekuasaan kayak gitu. Pastinya udah dibahas-bahas di mana-mana peristiwa 98 itu ada apa. Makanya ini hanya jarak 2 tahun dari 97 ke 99. Selanjutnya adalah 5 tahun 99 ke 2004, 2009 dan 2014 2019. Jadi perhatiin di sini kayak gitu. Ini tambahan, presiden tambahan. Kalau penyakitnya, kalau di TWK, pemilu itu ditanya adalah pemilu pertama. Tapi dia biasanya dibedakan di masa. Kalau dia nanyanya pemilu pertamanya Soekarno atau Orde Lama, kamu jawabnya 55. Kalau misalnya pemilu Orde Baru, jawabnya 71. Kalau pemilu reformasi, jawabnya adalah 99. Oke.
Kalau di total ada 12 kali, tapi dia beda masa. Dan ingat, presiden kita tidak dipilih, tidak ada pemilihan presiden dulu. Presiden kita yang dipilih itu baru 2, namanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004 dan 2009, dan juga Presiden Insinyur Joko Widodo 2014-2019. Ingat prosesnya. Next, kita udah bahas pemilu, lanjut kita bakal bahas otoda atau otonomi daerah. Nih, yang pertama kita bahas adalah tujuan. Tujuan otoda itu ada beberapa, di antaranya yang pertama, peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik. Yang kedua, pengembangan kehidupan berdemokrasi. Yang ketiga, keadilan dan juga pemerataan ya. Tujuan utamanya otonomi daerah. Kenapa kita ada otonomi daerah? Karena pemerintahan pusat itu nggak bisa tidak bisa menyelesaikan urusannya kayak gitu. Makanya diturunkan ke daerah. Kita keempat adalah pemelihara hubungan yang serasi antara pusat dan juga daerah, serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI. Dan yang kelima, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas serta meningkatkan peran serta masyarakat. Dan yang keenam atau terakhir, tujuan otonomi daerah adalah mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Daerah. DPRD maksudnya di sini. Itu dia tujuan otoda. Kita masih bahas otoda lagi. Di sini otoda itu ada apa aja sih yang nyangkut tentang otoda? Jadi ada beberapa asas. Yang pertama di situ tulisannya asas sentralisasi, sentral. Sentral itu pusat, sentralisasi berarti terpusat. Ya, artinya pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara dengan pemerintah pusat. Intinya semua tuh diatur oleh pusat. Ini kapan? Ini sebelum reformasi, kayak gitu. Daerah tuh nggak punya hak untuk ngatur daerahnya sendiri. Nggak kayak kalau bentukan kita dalam bentuk NKRI ya. Ketika kita bentuk RIS kan itu namanya negara ya. Itu punya hak untuk ngatur daerahnya sendiri. Yang kedua, kita kenal dengan asas desentralisasi. Ini yang sekarang, asas sentralisasi itu tidak dipakai lagi, karena itu dulu. Kita bahas yang sekarang ada asas sentralisasi. Asas sentralisasi merupakan segala penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Itu desentralisasi. Sedangkan asas dekonsentrasi adalah pelimpahan. Kalau desen penyerahan, kalau dekon pelimpahan. Wewenang dari pemerintah kepada gubernur atau instansi vertikal sebagai wakil pemerintah dan perangkat pusat di daerah. Itu dekon. Contoh, kalau di pusat kita punya presiden, di daerah kita punya gubernur. Kalau di pusat kita misalnya punya Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, di daerah kita punya Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan. Itu yang dimaksud secara vertikal. Vertikal itu garis lurus. Oke. Yang terakhir adalah dinamakan asas pembantuan. Asas yang menyatakan turut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintah yang ditugaskan kepada pemerintah daerah dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada yang memberi tugas. Bedanya kalau desen sama dekon itu biasanya kontinu, kalau asas pembantuan biasanya tidak kontinu. Biasanya adalah ada keadaan-keadaan tertentu. Oke. Otoda itu dari mana aja? Yang pertama dari dana alokasi umum, yaitu sejumlah dana yang dialokasikan kepada setiap daerah otonom, baik provinsi, kabupaten maupun kota yang setiap tahunnya sebagai dana pembangunan daerah ya. Yang kedua adalah sumbernya dari dana alokasi khusus atau biasanya disingkat DAK. Ini merupakan alokasi dari APBN kepada provinsi, kabupaten, kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Ini dana alokasi khusus. Kalau turunnya ke daerah jadinya APBD bukan APBN. Tapi asalnya APBN. Yang ketiga ada dana bagi hasil. Itu merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu.
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bagi hasilnya dibagi. Lanjut, kita ke landasan hukum dari otonomi daerah. Itu ada beberapa. Yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 tentang Pemda, pemerintah daerah. 18 itu semua ngomongin pemerintah daerah ya. Ini adalah sumber hukum utama. Ingat, berhukum tertinggi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Kedua TAP MPR, ketiga baru undang-undang biasa. Jadi ada selain landasan hukum ini ada landasan hukum lain. Contoh, yang kedua, TAP MPR nomor 15 garing MPR garis 98 tentang penyelenggaraan Otoda. Yang ketiga, TAP MPR nomor 4 garing MPR garing 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam pelaksanaan otonomi. Keempat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Kelima adalah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara keuangan pemerintah pusat dan juga keuangan pemerintah daerah. Sudah, sekian itu aja tentang otonomi daerah dan juga pemilu. Terima kasih udah ngeklik video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.